Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Keuangan ingin mempresentasikan tentang materi analisis laporan keuangan. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Farid Alamsyah, biasa dipanggil Farid. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pramuda, saya dari kelas 03 SMJM 015. Perkenalkan, nama saya Nunarsita dari kelas 03 SMJM 015. Ya, mari kita mulai presentasi ya. Pengertian analisis laporan keuangan. Menurut Prastowo tahun 2008, analisis laporan keuangan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta menghubungkan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang dapat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Tujuan analisis laporan keuangan. Tentunya analisis laporan keuangan pada sebuah perusahaan memiliki tujuan yang menguntungkan perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, memahami kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan, mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Untuk memperoleh ukuran-ukuran hubungan ataupun informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai posisi keuangan perusahaan dan membantu proses pengambilan keputusan, maka Anda perlu melakukan analisa laporan keuangan. Dalam melakukan analisa laporan keuangan terdapat beberapa teknik. Berikut ini 4 metode yang dapat Anda pilih. Metode komparatif. Metode komparatif atau perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Dengan cara lain, Anda dapat membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan, sehingga metode ini juga dikenal dengan istilah metode analisis rasio. Metode analisis. Metode menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan kemudian menggambarkan tren atau grafiknya. Oleh karena itu, pada metode ini dibutuhkan bantuan pengetahuan statistik, misalnya seperti menggunakan rumus program linear Y sama dengan A plus BX. Teknik tren dapat digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa depan dengan menggunakan data historis. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Metode Common Size Financial Statement. Metode ini merupakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting. Misalnya, aset pada neraca, penjualan pada laporan laba atau rugi. Metode Index Time Series. Metode ini dihitung dengan cara menggunakan laporan keuangan dijadikan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Biasanya tahun dasar yang dipilih atau ditetapkan diberi indeks 100. Untuk menghitungnya dapat digunakan rumus berikut. Indeks tahun N sama dengan angka laporan tahun N dikali 100% dan dibagi oleh angka dasar. Analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan perusahaan seperti apa saja contohnya? Berikut di bawah ini akan dijelaskan secara mendetail apa-apa saja jenis rasio analisis laporan keuangan. Berikut contohnya. Rasio likuiditas.
Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Adapun beberapa jenis rasio likuiditas antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah current ratio. Rasio berikut adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumus untuk menghitung current ratio adalah sebagai berikut. Adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dan dikali 100%. Cash ratio yang kedua. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Rumus berikut adalah rumus menghitung cash ratio. Kas ditambah efek dibagi hutang lancar dan dikali 100%. Lalu ada yang ketiga, quick ratio atau acid test ratio. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid atau liquid assets. Berikut adalah rumus untuk menghitung quick ratio. Quick ratio adalah sama dengan kas tambah efek tambah piutang dibagi hutang lancar dan dikali 100%. Adapun catatan, nilai ideal dari ketiga analisa rasio likuiditas ini adalah minimum sebesar 150%. Semakin besar adalah semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat. Rasio profitabilitas atau rentabilitas akan dilanjutkan oleh Nona Rosita. Selanjutnya, rasio profitabilitas atau rentabilitas. Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas antara lain. Yang pertama, gross profit margin. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjual. Rumus menghitung gross profit margin. Gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurang HPP dibagi penjualan neto kali 100%. Yang kedua, operating income ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak penjualan. Rumus menghitung operasi income ratio. Operasi income ratio sama dengan penjualan neto dikurang HPP dikurang biaya administrasi dan umum atau EBIT dibagi penjualan neto dikali 100%. Selanjutnya, kegunaan analisis laporan keuangan. Yang pertama, menentukan langkah ke depan. Salah satu kegunaan hasil analisis laporan keuangan di suatu perusahaan adalah untuk menentukan langkah ke depan. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan mencari tahu langkah apa saja yang sebaiknya diambil untuk tetap bisa menyelenggarakan bisnisnya, sehingga perusahaan tetap eksis. Yang kedua, sebagai tolak ukur hubungan antar perusahaan. Hasil analisis laporan keuangan di perusahaan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur hubungan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi, jika ada kelemahan yang ditemukan berdasarkan pada hasil analisis, maka pihak perusahaan bisa segera mengambil langkah perbaikan. Langkah yang diambil ini tentu akan berdampak pula pada perusahaan lainnya yang mungkin saja sedang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengetahui kemampuan perusahaan. Melalui hasil analisis laporan keuangan, maka bisa ditemukan sejumlah kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi segala hal yang bisa menjadi kekuatan bagi suatu perusahaan dapat terus dikembangkan. Sedangkan hal apa saja yang menjadi kelemahan bagi perusahaan dapat diminimalkan dan bahkan sebisa mungkin dihitungkan. Selanjutnya, mengetahui arah keuangan perusahaan. Kegunaan lain dari adanya analisis terhadap laporan keuangan dari suatu perusahaan adalah adanya pengetahuan mengenai arus suatu perusahaan. Suatu perusahaan adalah adanya pengetahuan mengenai arus keuangan perusahaan selama ini. Jadi, melalui hasil analisis laporan keuangan,
tersebut, maka pihak perusahaan bisa mengetahui arus keuangan perusahaan secara lebih mendalam dan lebih mendetail. Tentu hal ini sangat penting bagi perusahaan karena arus keuangan turut menentukan pencapaian target perusahaan. Selanjutnya, fungsi analis laporan keuangan. Yang pertama, menilai kinerja perusahaan. Umumnya kinerja perusahaan bisa dilihat secara terbuka melalui hasil laporan yang disusun. Demikian pula kinerja perusahaan juga dapat diketahui dengan didasarkan pada hasil analisis pada laporan keuangan perusahaan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan inilah, maka perusahaan dapat mempertahankan terus segala upaya yang baik dan dapat meringankan perkembangan perusahaan, sementara segala hal yang menimbulkan kelemahan bagi perusahaan bisa dihentikan. Yang kedua, memaksimalkan periode kerja. Fungsi selanjutnya dari adanya analisis terhadap laporan keuangan perusahaan adalah untuk memaksimalkan periode kerja perusahaan. Dalam hal ini, periode kerja yang telah dilewati dan telah berhasil mungkin bisa diulangi kembali dan dimaksimalkan. Selain itu, periode kerja yang akan datang juga bisa direncanakan untuk bisa dijalankan secara lebih maksimal sehingga hasilnya bisa sangat memuaskan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan kebijakan. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemilik perusahaan atau jajaran atau sudah seharusnya menimbulkan dampak terbaik bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan untuk sebuah perusahaan bisa didasarkan pada hasil analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang sudah disusun, maka kebijakan yang diambil tentu akan sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bilawal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.